Ayub pasal 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya baca di dalam terjemahan lain mengatakan, dengan telanjang tanpa membawa apa-apa, aku keluar dari rahim ibuku. Katanya, dan bila aku mati, aku pun tidak akan membawa apa-apa, ya. Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadaku, dan Ia berhak mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu merupakan ungkapan hati daripada Ayub ketika dia diterpa dengan berbagai macam penderitaan, pergumulan, dan kesulitan. Dia seorang pengusaha kaya raya pada zaman itu, tapi dalam satu hari hartanya habis, anak-anaknya 10-10-nya mati, dan dia berkata bahwa dia datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dia pulang pun tidak membawa apa-apa. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 14, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 14 di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita. Kita datang atau pergi tidak membawa apa-apa. Orang datang ke dunia tanpa membawa sesuatu, dan apabila mereka mati, mereka pergi tanpa membawa sesuatu. Mereka mungkin bekerja keras untuk memperoleh sesuatu, tetapi mereka tidak dapat membawanya apabila mereka mati. Pengkhotbah dituliskan oleh Raja Salomo di masa tuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara melihat dari ayat firman Tuhan yang saya baca ini, Tuhan berbicara lewat seorang pengusaha kaya raya yaitu Ayub. Yang kedua, seorang yang bekerja di dalam pemerintahan yaitu sebagai raja. Dengan segala kemewahan yang dia miliki, dia berkata bahwa tidak ada guna Anda bekerja keras di dunia ini pun engkau tidak akan membawa apa-apa. Sehingga menyedihkan Bapak Ibu Saudara ketika seseorang yang mungkin meninggalkan waktu ibadah, persekutuan, mencari Tuhan, ya, hanya karena mau bekerja, berusaha, ya, karena terobsesi ingin menjadi kaya raya supaya bisa hidup dalam kemewahan, dan juga pada akhirnya terjebak dalam keangkuhan, yang dimana Bapak Ibu Saudara firman Tuhan, terkhususnya Tuhan berbicara melalui seorang pengusaha kaya raya dan juga seorang raja besar, ya, Ayub dan Salomo, bahwa ternyata yang kita dapatkan di dunia ini kita tidak akan bawa nanti begitu kita mati. Kita tidak bawa apa-apa. Karena itu jangan sampai, ya, waktu ibadahmu kacau, hubungan persaudaraanmu, waktu bersama istri dan anak-anak atau dengan suami, engkau hanya habiskan dengan yang namanya bekerja, mencari hidup. Padahal firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita, kita tidak perlu takut dan ragu akan kehidupan kita. Sebab Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan yang membentuk kita, menenun kita di dalam rahim ibu kita. Di saat itu tidak ada kontribusi kita apa-apa. Tapi buktinya hari ini kita hidup di dunia, bahkan mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun, Tuhan pelihara kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita jangan membuang waktu kita dengan sia-sia hanya karena mengejar harta dunia, dan bahkan juga putus hubungan pertemanan, tali persaudaraan hanya karena merebut harta dunia yang sementara, yang mati pun kita tidak akan membawanya. Saya mengakhiri renungan ini dengan puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra. Terakhir, puisi ini merupakan puisi terakhir yang dituliskannya di ranjang rumah sakit. Seringkali aku berkata ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan, bahwa mobilku hanyalah titipannya, bahwa rumahku hanyalah titipannya, bahwa hartaku hanyalah titipannya, bahwa putraku hanyalah titipannya. Tetapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa justru hatiku terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka.
Kusebut itu sebagai panggilan apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan. Semua itu derita adalah hukuman bagiku. Seolah semua derita itu adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai dengan keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Bapak Ibu Saudara, puisi ini merupakan puisi terakhir yang ditulis oleh W.S. Rendra. Sebagaimana Ayub, dia berkata bahwa dengan telanjang dia datang ke dunia, dilahirkan, dan ketika dia mati pun dengan telanjang dia kembali kepada Tuhan. Raja besar Salomo, dia berkata bahwa kita bekerja keras banting tulang di dunia ini, tapi begitu kita mati, kita tidak bawa apa-apa dari hasil kerja keras kita di dalam genggaman tangan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengerti makna hidup sesungguhnya, berjalan di dalam tujuan dan kehendak Tuhan, dan biarlah kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.